Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaleta Kalinda, Deswasiwi Parameswari. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya Anggi Fitri Darmayanti dan Gilang Haris Muafi akan menjadi pembanding dari kelompok 5 dengan tema Geohistori Persebaran Manusia Purba dan Alat-alat Paleolitik di kawasan Asia Tenggara kala Pleistosen. Next. Baik, yang saya soroti pertama adalah pendahuluan di PPT. Dalam latar belakang hanya terdapat peta. Yang dimaksudkan di sini adalah kami harap pemateri dapat menjelaskan peta tersebut menjadi sumber informasi yang informatif kepada penonton. Dengan begitu, penonton tidak akan mengalami salah paham mengenai peta yang ditampilkan karena hanya petanya saja tanpa ada sedikit keterangan apapun. Lalu, untuk rumusan dan tujuan sudah dirasa benar karena sudah urut. Lanjut. Lalu masuk ke landasan teori. Sebaiknya hanya dicantumkan teori yang digunakan agar tidak rancu dan bisa fokus memahami teori mana yang digunakan. Yang dimaksudkan di sini adalah penonton agar bisa lebih fokus mana teori yang digunakan oleh pemateri, dikarenakan seperti contohnya menggunakan teori 7 unsur kebudayaan, sistem peralatan hidup. Jadi yang disoroti ialah sistem peralatan hidupnya tersebut tanpa menjelaskan yang lainnya. Mungkin penjelasannya bisa diomongkan saja, tidak usah ditampilkan di PPT. Lalu untuk paparan data, mungkin pada tabelnya bisa dicantumkan sumber di bawahnya agar dirasa lebih valid datanya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan PPT sudah bagus karena telah memuat yang disertai arkeologi, manusia purba, dan hasil kebudayaan atau alatnya di peta tersebut. Namun, mungkin pada gambarnya bisa diberi arahan dengan anak panah agar tidak rancu letaknya. Sebab gambarnya terlalu besar sehingga kalau tidak diberi anak panah, maka daerah-daerah tersebut yang menjadi hasil dari alat-alat tidak terketahui atau sulit untuk dilacak oleh penonton. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adanya bagan dapat mempermudah memahami. Kelompok tersebut sebenarnya sudah bagus, tetapi mungkin bisa lebih singkat atau dibuktikan dengan poin-poin saja tanpa penjelasan lebih panjang lagi karena hal tersebut merupakan bagan. Selanjutnya yaitu makalah. Untuk makalah, pendahuluan telah memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang jelas. Namun hal ini ketika rumusan masalah penulisan bagaimana lebih baik menggunakan bagaimanakah, sebab kata bagaimanakah dalam bidang akademis lebih ilmiah, serta ketika semester 1 sudah dianjurkan untuk menggunakan bagaimanakah. Kemudian untuk landasan teori sudah bagus karena ada tambahan kajian pustaka. Namun di akhir penjelasan landasan teori, lebih baik diberi yang mana teori yang akan digunakan oleh kelompok disertai alasannya. Seperti misalnya ketika kelompok memilih 7 unsur kebudayaan yang berfokus pada mata pencaharian, maka tersebut dijelaskan kenapa dan alasannya memilih 7 unsur tersebut yang difokuskan pada mata pencaharian. Begitu pula untuk teori peradaban yang terbagi atas dimensi kebentukan, dimensi keruangan, kenapa kelompok memilih dimensi tersebut dan alasannya. Serta untuk teori timbulnya peradaban atau geohistori, yang mana ketika di kesimpulan sudah dijelaskan masuk ke dinamisme lingkungan atau kenapa hal tersebut bisa terjadi dan menyebabkan terjadinya peradaban. Namun lebih baik ada penjelasan tambahan untuk teori yang telah dipilih. Memang bagus kelompok sudah menjelaskan secara rinci, namun lebih baik lagi ketika kita memilih 7 unsur contohnya, ya ini mata pencaharian. Lebih baik diberi alasan seperti gambaran bagaimana profesinya, bagaimana peralatan yang digunakan, maupun seperti atau peninggalan-peninggalan arkeologi yang menyebabkan 7 unsur tersebut terbukti. Untuk paparan data, gambar sudah lengkap karena adanya deskripsi dari gambar, peta, dan tabel. Namun, tabel perlu dicantumkan sumbernya. Selanjutnya, Gilang. Oke, di sini pada pembahasan makalah sudah sangat baik menurut saya karena
semua rumusan masalah yang dirumuskan dalam makalah kelompok 5 itu sudah terjawab dengan pembahasan yang lengkap dan jelas. Untuk kesimpulannya sendiri itu juga sudah baik, sudah mewakili seluruh isi makalah, bahkan juga disertai dengan bagan. Next. Nah, kami menyoroti ada 5 poin. Yang pertama bahwa penyusunan makalah ini tuh sudah baik sesuai dengan sistematika. Yang poin kedua, meskipun begitu masih terdapat beberapa kesalahan ketik dan adanya perbedaan spasi. Nah, yang ketiga, subbab dan awal paragraf itu lebih dirapikan lagi, maksudnya untuk pengaturan rules-nya itu diatur dan dirapikan lagi. Nah, poin keempat, untuk link sumber itu lebih baik dihitamkan. Link sumber yang dimaksud ini itu adalah link yang website yang di bawah foto, sumber foto seperti itu. Nah, poin terakhir, mengingat di makalahnya kelompok 5 ini tuh terdapat banyak tabel, maka alangkah lebih baik jika diberi daftar tabel. Next. Baik, saya rasa sekian pembanding dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya. Kami mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.